Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati wa ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari agama kita, mempelajari bahasa agama kita, sehingga patut kita syukuri untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan cara beribadah kepadanya, mempelajari ilmu yang bermanfaat, dan senantiasa mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkenaan di sore hari ini, insyaallah ta'ala pada pertemuan sore hari ini kita akan menyimak dan mendengarkan beberapa poin, yaitu 2 poin penting sebelum kita belajar dan bersungguh-sungguh untuk bisa mempelajari ilmu lughah al-Arabiyyah, ilmu bahasa Arab. Maka yang terpenting jika kita ingin mempelajari ilmu bahasa Arab, kita harus lebih tahu dan mengenal lebih dekat bagian yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah pengaruh bahasa Arab itu sendiri terhadap kita, terlebih khusus kepada ummahat sekalian dalam kehidupan ummahat sehari-hari dan dampaknya. Oleh karena itu yang poin pertama. Poin yang kedua, insya Allah kita akan mempetakan apa yang akan kita bahas nanti di pekan depan. Ahibati wa ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa pengantar kitab terakhir kita, kitab suci umat Islam yang dituntun, yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan dalam surat Yusuf ayat yang kedua, bagaimana kita memahami kenapa Allah menggunakan bahasa Arab sebagai kata pengantar atau sebagai komunikasi kepada syariat terakhir yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat yang kedua, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran dalam menggunakan bahasa Arab. Ini berbeda dengan kitab suci sebelumnya. Kalau kita melihat flashback ya, melihat ke belakang ya, yaitu Al-Madiyah, ya, Kutubu Al-Muqaddasat Al-Madiyah, kitab-kitab samawi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an. Kitab apa saja ummahat? Zabur. Urutannya yang paling tua. Oh, Taurat ya. Taurat, Taurat. Zabur, ya. Zabur, Zabur, Injil. 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 Ya, Al-Quran. Taurat, Zabur, Zabur, Injil. Injil. Taurat menggunakan bahasa apa? Ada yang tahu, ummahat? Taurat. Ya, kita harus tahu ya.
tentang sejarah. Karena agama Islam ini tidak terlepas dari yang namanya sejarah. Sejarah para nabi dan para rasul. Taurat itu diturunkan kepada nabi siapa, Umar? Nabi Musa. Nabi Musa. Musa. Sedangkan Nabi Musa menggunakan bahasa apa? Ibrani, Ustaz. Bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Lalu diturunkan lagi kepada Daud Zabur. Ya, setelah persengketaan dengan Firaun, Nabi Musa ditolong oleh Allah, diselamatkan ke negeri yang disebut dengan tanah Kan'an. Lalu disitulah dilantiknya seorang raja karena telah membunuh Jalut, seorang raja dari Yunani yang diperangi oleh Bani Israel. Lalu diutus dan dilantiklah seorang raja namanya Daud, Nabi Daud alaihissalam. Allah turunkan Nabi Daud menggunakan kitab suci apa namanya? Ya, perlu belajar lagi nih Umahat. Zabur. 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 Nama lainnya Mazmur. Kalau di dalam agama Nasrani ada kitab namanya kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu Zabur. Orang Yahudi bilang Mazmur juga, yaitu kitab Zabur. Ya, menggunakan bahasa Ibrani juga. Lalu kitab terakhir wahyu yang Allah turunkan kepada Isa putra Maryam melalui lisan putra Maryam. Ya, kitab apa itu? Injil. Injil, Ustaz. Ya, menggunakan bahasa apa? Ibrani juga. Ibrani juga, Umar. Oh, sekarang Injil yang sekarang pakai bahasa Yunani. Ya, iya, diterjemahkan ke bahasa Yunani, dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Disebut dengan Septuaginta. Kumpulan-kumpulan Bapak gereja yang memodifikasi kitab Injil di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini sekedar sejarah juga, kita harus tahu ya bahwa apa yang kita lihat di tetangga kita yang non-muslim yang mereka baca itu sudah terjemahan, bisa berubah ya, multitafsir ya. Jadi tidak bisa dikatakan kitab suci lagi. Karena kitab suci itu yang diturunkan dari langit melalui firman Allah, melalui Roh Kudus. Orang Nasrani bilang Roh Kudus. Orang kita bilang Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Sesimpel itu memahami sejarah. Ya. Sehingga kita bisa mengetahui manipulasi konspirasi yang ada. Apalagi kalau kita tahu belajar bahasa Arab. Lalu Nabi Muhammad menggunakan diwahyukan berupa Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Beda sendiri. Ya. Kenapa demikian? La'allakum ta'qilun. Agar kalian itu bisa memahaminya lebih detail, lebih terperinci, lebih berakal, bisa lebih mengetahui lebih dalam. Kenapa demikian? Karena Al-Quran tidak bisa dirubah. Karena dari bahasa Arab itu sendiri yang begitu kompleks, susah untuk dirubah. Atau bahkan tidak bisa dirubah. Ya. Maka sangat penting kalau kita belajar bahasa Arab untuk agama kita. Tapi bukan hanya itu ternyata Ummahat. Kita belajar bahasa Arab untuk agama kita betul. Tapi pengaruhnya lebih besar dari sekedar agama saja. Ya. Kita bahas di sini pengaruh bahasa Arab ya. Ta'thiratul lughatil arabiyyah. Ya, fi kulli halin. Bahwasanya pengaruh bahasa Arab dalam setiap keadaan mempengaruhi. Yang pertama, yaitu mempermudah penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Orang yang belajar bahasa Arab akan lebih mudah menguasai bidang ilmu pengetahuan
baik itu pengetahuan yang sifatnya keduniawian maupun keukhrawian. Kok bisa? Apa dalilnya? Jangan sampai kita cocok logis saja. Oh, bahasa Arab itu menguatkan kita. Penguasaan ilmu insya Allah kuat. Dari mana dalilnya? Dalam surah Al-Alaq, surat 96 ayat 1. Kita sering baca ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa bacaan atau apa perintah pertama umat? Ada yang tahu? Ikro. Ikra. Iqra. Ikra. Iqra bismi rabbikal ladzi Khalaq. khalaqa. Ya. Artinya apa umat? Secara terjemahan. Bacalah Salah. nama Tuhan. Ya. Bacalah Ya. dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Kalau terjemahan. Kalau kita pahami secara bahasa. Bacalah sebuah perintah dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Kalau mau berilmu itu perintahnya apa? Baca. Bukan lihat dan dengar saja. Baca. Ya. Makanya Al-Quran disebut namanya Al-Quran. Karena dari akar kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qur'anan artinya bacaan. Yang bisa mendatangkan manfaat. Seseorang yang ingin menganggap bahwa oh enggak, sekarang mah udah zamannya nggak baca, tinggal nonton misalkan. Nonton itu kan dengan pendengaran dan penglihatan dan juga dibaca, dilihat dan dibaca. Apalagi kalau kita tidak tahu terjemahan, kita nonton berbahasa Inggris, berbahasa Arab, tidak tahu terjemahan, tetap harus dibaca. Maka bacalah dengan nama Rabbmu. Siapa Rabbmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dijuluki Rabb, Rabbul Alamin. Karena Rabb itu dari kata Rabba yurabbi, yang menguasai, yang mengurusi, yang menciptakan seluruh alam semesta ini termasuk diri kita. Ya. Maka kita mungkin sering mendengar ada yang namanya dalam kosakata bahasa Arab Rabbatul Bait. Artinya yang mengurusi rumah. Siapa yang biasa mengurusi rumah umat? Ibu. Ibu, seorang ibu, seorang wanita. Ya, bukan ART, bukan. Itu hanya yang membantu, yang mendampingi. Tapi yang mengurusi rumah disebut dengan Rabbatul Bait. Makanya Rabbatul Bait diartikan ibu rumah tangga. Ya. Kalau ditanya, "Ma mihnatuki, apa pekerjaanmu?" Mihnati Rabbatul Bait. Ya, pekerjaanku adalah ibu rumah tangga. Ya. Ahibbati wa ummahati fillah rahimakumullah. Alladzi khalaqa, yang menciptakan. Kata khalaqa, mungkin kita mendengar kata makhluk, artinya yang diciptakan. Dulu waktu kita belum belajar, belum mengerti bahasa Arab, mungkin ummahat mengartikan makhluk itu siapa saja ummahat? Manusia, Hewan, hewan, tumbuhan, tumbuhan. Cukup itu saja ya. bulan, bintang, malaikat. Bulan bintang bukannya makhluk juga? Iya, maksudnya itu Ustaz, makhluk. Iya. Tapi Iya. kok dia tidak bisa bernafas, dia tidak bisa melihat. Kalau dalam Karena bahasa Indonesia, ya. iya, kalau makhluk kan pemahamannya bukan semua ciptaan Allah. Jadi Semua semua yang ciptaan Allah. tidak harus Betul. yang bernafas. Tidak harus yang bernafas. Kalau bicara bulan dan bintang, tidak fair kalau kita katakan hanya bulan bintang. Ya. Iya. Batu, ya, pasir, tanah, debu, Udara termasuk Ustaz? udara, bahkan partikel terkecil dari inti atom
ya, termasuk bagian dari makhluk. Neutron, proton, kalau kita belajar kimia, ya, zat-zat terkecil, ya, itu semua adalah makhluk. Gunung, lautan, air, ya, bintang, alam semesta ini semua adalah makhluk. Nah, yang menciptakan namanya khaliqun. Nanti Ummahat belajar tuh tentang isim fa'il di dalam pelajaran bahasa Arab. Ya, sang pencipta langit dan bumi namanya khaliqun. Ya. Nah, kalau perbuatan baiknya namanya akhlakun. Nah, itu nanti akan kita bahas di poin yang ketiga, apa di pengaruh bahasa Arab ini. Ya, ahibati fillah wa ummahati rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita bicara belajar bahasa Arab itu hanya sekedar susunan kosakata, menghafal kosakata, merangkai membuat kalimat, bisa membaca kitab gundul, ternyata pengaruhnya lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Seperti halnya apa? Contoh tadi pengaruh bahasa Arab dalam penguasaan ilmu. Ilmu biologi ada dalam Al-Quran. Kita pelajari. Apa artinya nutfah? Apa artinya mudghah? Dari segumpal darah, sekerat daging, sehingga menjadi janin. Apa itu janin? Belum lagi tentang alam semesta. Matahari, bintang, bulan yang menggunakan bahasa Arab yang jumlahnya lebih dari 2, seperti nujum, bintang-bintang. Kenapa matahari hanya bilangannya 1, bulan hanya bilangannya 1? Ternyata ada makna yang tersirat dari ilmu bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini kita telaah, kita pelajari ummahat kita. Yang kedua, untuk mempersingkat waktu, adalah meningkatkan ketajaman daya pikir. Pengaruh bahasa Arab dalam diri kita ternyata bisa meningkatkan ketajaman daya pikir kita. Qawiyatul aqli wa ziyadatul marwati. Ya. Meningkatkan ketajaman daya pikir dan juga menambah kehormatan seorang mukmin. Karena pengkajian bahasa Arab akan meningkatkan daya pikir seorang mukmin. Lantaran dalam bahasa Arab itu kan terdapat susunan yang kompleks. Satu contoh saja, seperti kata tunjuk. Ya, untuk mudzakkar, untuk laki-laki, untuk perempuan yang tunggal bahasa Arabnya beda. Ya, dengan yang 2 orang, dengan yang lebih dari 2, untuk dekat, untuk jauh berbeda. Kata tunjuk saja totalnya ada 10 ummahat. Kalau di dalam bahasa Indonesia kata tunjuk cuma ada 2. Ini dan juga apa? Yang di sana namanya apa? Itu. Itu. Ada nggak kata tunjuk selain ini dan itu? Nggak ada. Dalam bahasa Indonesia? Ya, nggak ada Ustaz. Oh no gitu ya, nggak ada ya. Ya, bukan bahasa Indonesia itu. Ini dan itu. Tidak ada yang lain. Tapi kalau bahasa Arab ada 10. Dari hadza, hadhihi, hadzani, hatani, zalika, tilka, ulaika, haulai, ya, allati, ya, danika, dan allatani. Wah, banyak sekali. Total ada 10. Oleh karena itu, ini yang harus diperhatikan. Menambah intelektual seorang mukmin dari ilmu bahasa Arab. Dan renungkanlah ummahati fillah. Begitu dahsyatnya ilmu bahasa Arab untuk mendetailkan sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu sendiri. Contoh, kita mendengar firman Allah di dalam surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Apa bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu Allahu ahad. ahadun.
Kalau kita artikan terjemahannya apa? Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Ya, katakanlah bahwa Allah itu Esa. Itu baru terjemahan tuh. Belum pendetailan dari bahasa Arab. Kul, katakanlah. Ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Huwa, dialah Allah yang hanya satu. Huwa itu bilangannya satu. Ahadun. Apa artinya ahadun? Hanya satu-satunya. Karena ada wahidun, ada awalun. Kalau wahidun artinya adalah satu. Bisa dua, bisa tiga. Karena itu adalah jumlah bilangan. Atau hitungan bilangan. Ada wahidun, isnani, salasa, arba'a, khamsa, dan akhir. Kalau ada awalun, menggunakan kata awalun, yang artinya adalah urutan tartib bilangan. Yang artinya pertama. Kalau dialah Allah yang pertama, berarti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Makanya Allah menggunakan kata ahadun. Karena setelah ahadun tidak ada yang kedua, hanya ketiga. Tidak ada di dalam bahasa Arab kecuali ahadun yang artinya hanya satu. Tidak ada yang dua, tidak ada yang tiga, tidak diperanakan dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, itu baru tuh al-ikhlas. Makanya nanti ummahat kita sepakati dulu di kelas A ya. Bagaimana kalau di kelas lain kita sudah sepakati pekan kemarin. Ya, kita sepakati di kelas A. Bagaimana jika belajar khusus bahasa Arab ini dalam sebulan kan ada 4 pekan. Pekan pertama kita belajar Durusul Lughah, kitabnya. Pekan pertama, kedua, ketiga. Dan pekan keempat, bagaimana kalau kita sepakati untuk bisa mengimplementasikan ilmu kita, yaitu ilmu bahasa Arab, ke dalam Al-Quranul Karim. Dimulai dari juz amma, juz 30, dari surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, seperti tadi kalimat tadi, kul, katakanlah. Karena kita belum belajar kata kerja, cari yang sudah dipelajari, kuwa. Kuwa kan kita sudah belajar ya. Huwa hum, ya. Huwa artinya dia, ya. Allahu ahadun. Kita belajar yang namanya mubtada khobar. Dulu kan kita pernah belajar mubtada khobar. Nah, kita praktekkan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Ya. Kira-kira bisa disepakati ummahat, kira-kira ummahat setuju atau tidak untuk di pekan keempat kita mengimplementasikan yang ada di dalam mushaf Al-Qur'an. Bagaimana? Setuju, Ustaz. Setuju, Ustaz. Setuju ya. Di sini yang Iya. hadir sudah dinyalakan semua. Ibu Nurmala belum nih, karena Roisul Fasal. Iya, Ustaz, setuju, Setuju, Ustaz. Ustaz. Setuju ya. Ibu Sumida belum juga nih. Kira-kira Ustaz. setuju ya. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih ummahat sudah menyetujui. Di pekan keempat kita akan membahas tentang mushaf Al-Quran dari ayat-ayat suci Al-Quran yang bisa kita implementasikan dari ilmu bahasa Arab. Ya, baik. Yang berikutnya, yang ketiga, terakhir. Ya, apa pengaruh ilmu bahasa Arab dalam diri kita, ummahat? Ya. Yang terakhir adalah tarbiyatul akhlak. Ternyata bisa mempengaruhi, ilmu bahasa Arab itu bisa mempengaruhi pembinaan akhlak dan juga adab kita. Orang yang menyelami bahasa Arab, jangan mengira hanya sekedar bisa bahasa Arab, hanya sekedar bisa tahu mufradat, nahu, dan juga sorof. Akan tetapi, orang yang perhatian terhadap ilmu bahasa Arab akan terpengaruh sekaligus dalam masalah intelektualitas, moral, dan agama. Dengan pengaruh yang sangat kuat lagi nyata, demikian juga akan mempunyai efek positif. Langsung saja bukti konkretnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwasanya
yang namanya akhlak itu adalah sebuah moral budi pekerti yang baik. Ketika kita mengetahui secara bahasa kata akhlak itu sendiri, itu bisa menampar diri kita, Ummahat. Apa yang Ummahat ketahui tentang akhlak? Saya ingin bertanya kepada Ummahat di sini, akhlak itu apa? Ya, ada Ibu Nia di sini, Masya Allah. Mungkin boleh sharing. Ibu Sumida, apa itu akhlak? Perilaku. Perilaku. Ada lagi, terima kasih Ibu Sumida. Ada Ibu Hanifah, Ibu Nurmala, Ibu Pipin, dan Ibu Reni. Apa yang dimaksud dengan yang namanya akhlak? Adab dan perilaku Ustadz dalam keseharian kita. Adab dan perilaku. Ada lagi Ibu Pipin, selain itu, atau ummahat yang lain? Sifat, tabiat. Tabiat, sifat dan tabiat ya. Ibu Hanifah bilang sifat dan tabiat. Boleh, silakan. Ada lagi, satu lagi mungkin Ibu Reni, mungkin mau menambahkan, atau Ibu Nurmala. Ya, baik. Saya akan jawab di sini. Akhlak. Apa yang disampaikan oleh ummahat betul. Tapi secara spesifik, akhlak itu dari kata khalaqa yakhluqu. Khalaqa, ayat yang tadi ya, surah Al-Alaq, ayat pertama, alladzi khalaqa, yang menciptakan. Asal katanya dari akar kata yang sama tuh, dari kata khalaqa. Khalaqa yakhluqu, akhlaqan. Akhlak itu jamak dari khuluq. Artinya adalah berperilaku, berinteraksi. Ya, antar sesama makhluk disebut dengan akhlak. Ya, masih umum itu. Makanya ada yang namanya husnul khuluq. Akhlak yang baik. Ada juga yang namanya su'ul khuluq. Akhlak yang buruk. Nah, akhlak yang baik secara bahasa adalah bagaimana interaksi sesama makhluk. Ya, bisa mendatangkan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh birrul walidain itu akhlak baik tuh. Tersenyum kepada seorang mukmin itu juga akhlak, ya. Nah, itu semua akhlak. Berbeda dengan adab, meskipun terkadang bisa diartikan sama antara akhlak dan adab. Kalau adab itu dari kata addaba yu'addibu, ta'diban. Ya, artinya adalah mendidik. Orang yang sudah terdidik lalu dia mengamalkan ilmunya disebut dengan orang yang berakhlak baik, ya. Jadi kalau orang yang sudah terdidik disebut dengan beradab. Kalau orang yang secara manusiawi dia hubungannya sudah baik tanpa terdidik, itu disebut dengan orang yang husnul khuluq. Akhlaknya lebih dalam lagi, lebih baik. Ya. Nah, ini dari sini saja kita sudah pelajari. Lebih dekat tentang yang namanya pembinaan akhlak, tarbiyatul akhlak. Ya. Baru akhlak tuh, belum yang lain ummahat. 100% syariat kita menggunakan bahasa Arab. Ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Kita menghafal doa-doa, zikir. Doa dan zikir menggunakan bahasa apa, Umar? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ada nggak doa dan zikir tidak menggunakan bahasa Arab? Ada nggak yang disyariatkan? Tidak ada Ustadz. Tidak ada. Meskipun boleh kita berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia, boleh. Tapi yang disyariatkan, apalagi sholat, dari takbir sampai salam itu menggunakan bahasa Arab. Pernah ada di Indonesia sholat menggunakan bahasa Indonesia. Sah nggak sholatnya? Sah nggak kira-kira umahan? Sholat menggunakan bahasa Indonesia. Tidak, Ustadz. Misalkan takbir menggunakan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Ya, tidak sah. Ya, tidak sah. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Ya,
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sempat ada ya di UIN ketika itu dengan alasan apa? Merubah eh, menjadi Nusantara gitu, Islam Nusantara dan lain sebagainya. Nggak ada dan tidak sah. Ya. Doa, zikir yang terikat dengan waktu dan tempat, ya itu tidak bisa dirubah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau bicara penting sekali sebenarnya umat. Cuman kitanya terkadang tidak sampai ke sana tujuannya. Maka ini pada pertemuan kali ini kita menyatukan persepsi untuk menuju tujuan yang sama. Agar bisa lebih memahami Al-Quran dan Sunnah, agar kita bisa memperbaiki hubungan kita kepada Allah, dan juga memperbaiki hubungan kita kepada sesama makhluk. Ya, ini mungkin pada poin yang pertama. Ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Dipersilakan. Kita buka sesi tanya jawab ya, sebelum belajar kitab Durusulullah dan bisa bersemangat kembali belajar kitab Durusulullah. Silakan. Ya, Ibu Nia mungkin kalau mau bertanya, Ibu Hanifah, Ibu Nurmala, Ibu Pipin, dan juga Ibu Reni. Ada Ibu Sumidah juga. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Cuman kelemahan kita ya kan mempelajari bahasa Arab Ya. tidak diaplikasikan keseharian ya. Jadi lupa tuh kosakatanya atau namanya tuh kan lupa lagi. Ya jadi gitu Ya. ya. Jadi kita untuk sekarang aja untuk menulis ke Ustaz jazakillah khair gitu tuh ragu gitu. Aduh, masih takut salah gitu. Dan nggak boleh ya, takut kan setan katanya gitu ya. Tapi ya gitu Ustaz, susah juga ya pengucapannya tuh kan panjang pendeknya juga harus ini kan haza gitu kan tuh panjang 2 harokat nah gitu-gitunya kayak kita tuh jadi ini juga Ustaz, ngeri-ngeri sedap. Ya. Baik. Terima kasih Ibu Nia ya. Sebenarnya kalau kita di dalam sudut pandang Ibu Nia mungkin akan terjadi kesulitan. Tapi kalau kita rubah sudut pandangnya bahwa bahasa Arab ini sebuah kebutuhan untuk bisa memahami doa-doa. Jangan sampai doa yang kita baca kita nggak tahu artinya. Zikir yang kita baca kita nggak tahu. Hanya sekedar karena dilahirkan dalam keadaan Islam. Kalau ditanya kita kurang pengaplikasiannya, kata siapa? Dari masuk ke rumah kita mengucapkan salam. Pakai bahasa Arab bukan Bunia? Pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Ketika kita meminum baca bismillah pakai bahasa Arab. Ya, habis setelah makan, doa setelah makan pakai bahasa Arab. Ketika naik kendaraan pakai bahasa Arab, keluar rumah, masuk rumah pakai bahasa Arab. Itu doa itu. Jadi bukan cuma sekedar bercakap-cakap, bagaimana kabarnya, kaifahalukum, kaifahaluki, jazakillah khairan, jazakallah khairan. Itu bonus sebenarnya. Ya. Hal yang terpenting adalah kita tahu yang kita doain itu apa, yang kita baca doa itu apa. Kalau seumpama kita baru pelajaran segini Ustaz, baru pelajaran kelima, iya memang butuh proses. Di sini memperkenalkan dulu nih Ummahat. Karena kita tahu kita tidak bisa mempraktekkan menggunakan bahasa Arab kalau lawan bicara kita tidak bisa menggunakan bahasa Arab. Seumpama Ibu Nia punya suami belum bisa bahasa Arab, ya repot juga kan kalau ngobrol pakai bahasa Arab. Atau kepada anak, atau kepada tetangga, gitu ya. Karena memang tidak kondusif menggunakan bahasa Arab, kita bukan di Arab, kan begitu. Tapi bukan itu menjadi tujuannya. Tujuannya apa? Apabila kita berdoa, istighfar. Kalau kita pelajari ya kata istighfar itu, astagfirullah wa atubu.
Artinya aku memohon dan meminta ampunan kepada Allah. Dari kata istaghfara yastaghfiru istighfaran. Dari kata ghafara yaghfiru. Ya, artinya memohon, meminta dengan sangat, artinya itu istighfar. Namanya maghfirah, ampunannya. Ya, wa atubu ilaik. Atubu dari kata taba yatubu. Aku meminta taubat. Apa itu taubat? Bagaimana seorang mukmin memahami makna taubat? Tidak mengulangi perbuatan itu kembali, menyesal, bertekad kuat dengan sepenuh jiwa dan sepenuh tenaga secara totalitas. Itu baru apa? Baru istighfar, umat. Wa atubu ilaihi atau ilaika. Kepadamu ya Allah atau kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi doa-doa zikir pagi petang. Coba resapi ayat kursi, baca terjemahannya, belum bisa mengartikan secara bahasa, cari yang sederhana saja. Ketika mengucapkan salam, salam itu mustajab itu. Artinya itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa doa di situ dalam mengucapkan salam, umat? Dalam kalimat salam ada berapa doa? 3 Ustadz. Ada 3, coba bayang. Ya. Harusnya kita bahagia sekali gitu kalau kita tahu artinya. Ada orang ngucapin salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas engkau. Bukan cuma keselamatan. Warahmatullah, kasih sayang Allah tercurahkan kepadamu. Wabarakatuhu, semoga Allah berikan keberkahan kepadamu. 3 doa dalam satu kalimat. Kalau kita mendengar itu, kita wajib menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kenapa banyak orang yang meremehkan sehingga mengucapkan salam disingkat-singkat? Ya, Assalamualaikum. Padahal udah betul artinya bagus, indah, doanya bagus, Masya Allah. Disingkat. Apalagi di WA. Ya mohon maaf ya. Di WA ASS WRWB. La haula wala quwata illa billah. Ini orang belum mengerti. ASS WRWB. Ada di antara umat yang masih menggunakan itu? Assalamualaikumnya enggak Ustadz, tapi WR-WEB-nya masih disingkat. Nah, ya Allah, seakan-akan ngasih doanya setengah-setengah. Ya. Assalamualaikum enggak. Lebih baik pakai stiker daripada ASS WRWB. Ya, seringnya pakai stiker Ustadz. Iya, lebih baik pakai stiker. Ya, daripada ASS WRWB. Iya, kadang ada yang cuma Assalamualaikum itu, Masya Allah, astagfirullah. Iya. Ada yang kayak begitu. Ada. Iya, Nah, banyak sekali penyingkatan seperti Allah SWT, la haula wala quwwata. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti subhana? Maha suci. Maha suci, ta'ala yang maha tinggi. Ya, Maha suci yang maha tinggi. Ya, maha suci yang maha tinggi, Masya Allah. Artinya tuh luar biasa. Udah bagus, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disingkat SAW. Ya, jadinya pasten kan ya. Saw, ada sin, saw gitu ya. Ya, salah kan begitu. Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bersalawat kepadanya dan memberikan salam kepadanya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali umat kalau kita bicara satu persatu, ya harusnya kita sadar betapa pentingnya kita belajar bahasa Arab. Bukan cuman sekedar cakap-cakap, oh kefahal, bihair, alhamdulillah, ya masaul khair, masaul nur. Bukan cuman sekedar itu. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ada yang ingin ditanyakan Umahat sebelum diakhiri? Ustadz mau tanya, belum saya pernah dengar apa kata, biasanya kan saya dengar Rasulullah ya.
Kemarin tuh dengar Rasulillah. Itu bedanya apa, Ustadz? Iya, baik. Antara Rasulullah dengan Rasulillah secara bahasa sama. Hanya saja sebelum kata Rasul itu apa dulu? Kalau kita gabungkan dengan bahasa Indonesia, misalkan dari Rasulillah, betul. Dari itu kan bahasa Arabnya min ya. Nah, Iya. atau ada sinonimnya namanya an. An dan min itu bagian dari huruf jar, mengkasrohkan. Jadi Rasulu jadi Rasuli, betul. Dari Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul. Ya, malah kalau dari Rasulullah itu kurang tepat kalau kita bicara secara bahasa Arab. Tapi kan ini kita bicaranya pakai bahasa Indonesia, boleh-boleh saja. Mau dari Rasulullah, dari Rasulillah, sama. Artinya sama. Seperti itu. Ya, paham tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Ustaz. Insyaallah. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Itu Ya. Ustaz, tadi disebutkan kan Taurat, Zabur, Injil, semua Injil. pakai bahasa Ibrani gitu kan. Iya. Kemudian Al-Quran sendiri bahasa Arab. Memang tadi Ustaz juga menjelaskan agar bisa memahami lebih detail dan sebagainya. Maksudnya dari Ibrani ke Arabnya itu apa ya, perpindahannya itu kenapa Ustaz, bagaimana gitu? Mungkin lebih prosesnya bagaimana dan kenapa memilih bahasa Arab gitu ya? lebih detailnya. Ya, baik. Kalau Perbedaan, kita apa? perbedaan mendasar bahasa Ibrani sama Arab tuh di mana gitu? Ya. Baik, terima kasih pada Ibu siapa? Ibu Pipin ya? Ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Kalau kita telusuri lebih dalam, ya, bahasa-bahasa yang digunakan dari para nabi dan para rasul adalah bahasa dari kaum Semitik, dari keturunan Sam bin Nuh. Akarnya sama dari keturunan Sam. Siapa Sam? Sam ini adalah anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh punya anak namanya Sam, lalu berketurunan, beranak pinak, jadilah kaum yang dimana kaum tersebut banyak diutusnya para nabi dan para rasul. Ya, dari situ bahasa berpencar dan beranak pinak juga bahasanya, bercabang-cabang. Nah, maka muncullah bahasa yang namanya Ibrani. Bahasa Ibrani, lalu ada bahasa Aramaik, bahasa Nabi Isa. Ada bahasa Asyiriyah, sama satu rumpun. Dan ada bahasa Arab, satu rumpun juga dengan bahasa Semitik, dan satu keluarga dengan bahasa Ibrani. Ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya ada pada kebiasaan dan juga tata letak atau logat bahasanya, lahjahnya, dialeknya berbeda. Tapi kalau kita bicara susunannya mirip-mirip. Contoh misalkan, di dalam bahasa Arab namanya Assalamualaikum. Di dalam bahasa Ibrani namanya Shalom Aleim. Ya, Shalom Aleim. Ya, Shalom Aleim itu biasa digunakan oleh bapak-bapak gereja ya ketika mengucapkan salam. Shalom Aleim. Ya. Itu dari bahasa Ibrani. Ya. Lalu Nabi Isa di dalam bahasa Ibrani namanya Iso. Ya. Namanya Iso dengan dialek yang bermacam-macam. Ya. Lalu di dalam bahasa Arab namanya Al-Masih. Di dalam bahasa Ibrani adalah Mesiah. Ya. Jadi sebenarnya kedekatannya itu seperti bahasa bahasa Indonesia dengan bahasa Betawi mungkin ya. Atau bahasa Sunda dengan bahasa Jawa. Ya. Kalau ditanya Sunda di mana, Ummahat? Di pulau apa? Pulau Jawa, Ustaz. Pulau Jawa. Bahasa Jawa di Pulau Jawa. Iya, Sebenarnya betul. ada kemiripan antara bahasa Sunda dengan bahasa Jawa. Ya, ada kan apa itu namanya kalau bahasa halusnya orang Jawa? Ya. Ada yang tahu di sini orang Jawa? Romo Inggil, Ustaz. Di Sunda juga ada. Iya, Ya di kan? Sunda juga ada.
Di Sunda juga ada dan ada kemiripan. Sama seperti bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Ya, Allah memilih dari bahasa Sambin Nuh. Jadi mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi terakhir menggunakan bahasa dari selain keturunan Sambin Nuh, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Tagalog, bahasa Thailand, bahasa Sin, Cina, ya, bahasa Yaban, bahasa Jepang, itu mustahil. Kitab suci aslinya menggunakan bahasa Jepang, bahasa Cina itu mustahil. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memilih Sam bin Nuh. Dari keturunan Sam bin Nuh ini para nabi dan para rasul. Ya. Dan ini sebenarnya bantahan kepada orang-orang Yahudi. Nabi harus dari golongan Yahudi, kitab suci terakhir harus dari golongan Yahudi, tidak. Karena ada nabi di luar Yahudi atau non-Yahudi. Nabi non-Yahudi banyak kan. Ada Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi dari nabi-nabi di luar 25 nabi. Ya, seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimnya insya Allah Ustaz. Insyaallah. Baik. Ustaz, satu lagi boleh Ustaz? Iya boleh. Maaf satu lagi. Cuman intinya kan Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Quran itu semua mengajarkan keesaan kepada Allah ya Ustaz. Betul. Tapi dalam perjalanan banyak terjadi perbedaan sehingga saat turun Al-Quran banyak yang tidak beriman. Nah itu mungkin ada miss-missnya mungkin yang Ustadz bisa ceritakan kembali ke depannya. Iya ke depannya insya Allah ya. Mohon nanti diingatkan Ibu Pipin di pekan depan. Ya intinya syaitan itu akan terus menggoda, menggeser keesaan Allah. Meskipun di dalam ayat Mazmur, Zabur yaitu Taurat, ya, Turah di dalam bahasa Ibraninya, Injil, ya itu semua sebenarnya di dalamnya ada keesaan Allah. Tapi ditafsirkan dengan cara yang berbeda, multi tafsir, ambigu, karena dari segi bahasanya juga, dan dirubah oleh siapa? Manusia. Para rahib Yahudi, para bapak-bapak gereja, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ya. Hanya perintah sholat memang waktunya Nabi Muhammad aja Ustadz ya? Perintah sholat bukan cuma Nabi Muhammad. Maksudnya di Taurat, Zabur, Injil itu apakah memang sudah ada kayak apa itu namanya? Ritual sholat seperti kita 5 atau belum? Karena kan kalau di kisah Al-Quran, nah itu bagaimana Ustaz? Pengen lebih tahu aja. Makasih. Kalau masalah sholat itu nanti ada pembahasan lebih terperinci ya Ibu Pipin, insya Allah di pekan depan. Ya intinya para nabi dan para rasul mengajarkan sholat dengan caranya yang berbeda-beda. Ya, seperti itu. Ya, konteksnya sama. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ummahati fillah. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dan jangan lupa untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa belajar bahasa Arab itu penting, bukan cuma belajar bercakap-cakap saja, bisa lebih luas pengaruhnya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa belajar ilmu bahasa Arab ini dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.